Halo guys, selamat siang. Salam dan bahagia. Di sini saya akan membagikan sedikit materi tentang apa sih pentingnya manajemen kinerja dalam perusahaan. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Florentina Dasa, NIM 2019 008 296. Saya dari kelas 6A8 Manajemen. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materinya. Jadi sebelum kita mengetahui pentingnya manajemen kinerja dalam perusahaan, kita harus mengetahui pengertian dari manajemen kinerja itu sendiri. Jadi manajemen kinerja adalah proses komunikasi yang berkelanjutan antara supervisor atau manajer dengan karyawan yang terjadi sepanjang tahun untuk mendukung pencapaian tujuan strategi perusahaan. Biasanya proses komunikasi ini dilakukan untuk mengklarifikasikan harapan, mengidentifikasi tujuan, meninjau hasil, memberi umpan balik, dan menetapkan tujuan dari keinginan karyawan dan target dari perusahaan itu sendiri. Manajemen kinerja ini penting karena manajemen kinerja ini bertujuan untuk memastikan karyawan bekerja secara efisien sepanjang tahun dan dalam prosesnya mampu mengatasi masalah. Pentingnya manajemen kinerja dalam suatu perusahaan. Jadi ada dua hal yang mendasari kenapa manajemen kinerja itu penting bagi organisasi atau perusahaan. Yang pertama itu menunjukkan bila manajer menghargai karyawan. Jadi dengan dilakukannya upaya manajemen kinerja, karyawan menjadi yakin bila manajer atau supervisor mereka peduli terhadap tujuan dan masalah yang dihadapi karyawan dalam pekerjaannya. Terlepas dari itu, biasanya karyawan juga akan terbuka menerima umpan balik yang diberikan. Yang kedua, melengkapi tinjauan kinerja. Adanya manajemen kinerja akan membantu karyawan dan manajer dalam mempersiapkan evaluasi kinerja yang rutin diadakan, sehingga harapan dari keduanya dapat saling tercapai dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan manajemen kinerja dalam suatu perusahaan. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan manajemen kinerja. Di antaranya itu yang pertama, memastikan bila karyawan selalu termotivasi dalam pekerjaannya. Nah, untuk mendorong hal tersebut, proses manajemen kinerja ini harus mencakup komunikasi yang sering dan berkelanjutan antara karyawan dan atasan, sehingga tujuan, pencapaian, dan perkembangan pribadi karyawan tetap relevan dengan nilai perusahaan. Komunikasi yang dimaksud ini seperti pencapaian ringan, namun sering dilakukan untuk membahas beberapa hal seperti orientasi masa depan, seperti apa yang memotivasi karyawan, apa yang dapat membantu karyawan, dan apa yang karyawan butuhkan. Yang kedua, manajer memiliki alat untuk mengelola proses manajemen kinerja. Manajer memiliki peran penting untuk keberhasilan program manajemen kinerja dalam suatu perusahaan. Mereka memainkan peran dalam melibatkan, memotivasi, dan mengembangkan staf. Maka dari itu, penting untuk memastikan setiap manajer dilatih supaya bisa memberi umpan balik yang berguna untuk karyawan dalam proses berkelanjutan. Yang ketiga, mengetahui apa yang diinginkan tenaga kerjamu dari manajemen kinerja. Jadi program manajemen kinerja ini dapat membantu atau justru menghambat karyawanmu. Itu sebabnya sebelum memutuskan merancang strategi atau membuat perubahan pada proses dan alat manajemen kinerja saat ini, kamu harus mengerti apa saja yang tidak efektif dan alasannya. Lakukan evaluasi untuk melihat apa yang diinginkan karyawan dari program manajemen kinerja tersebut. Maka dari itu, bentuklah komunikasi yang baik dengan karyawanmu dan untuk mengetahui proses seperti apa yang mereka inginkan.
Baru setelah itu, hasil dari temuanmu tersebut kamu sampaikan kepada pemangku kebijakan supaya dapat mendorong perubahan terbaik dalam organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses manajemen kinerja yang wajib diketahui. Untuk melakukan manajemen kinerja, setidaknya ada 5 proses yang perlu dilakukan. Di antaranya yang pertama itu perencanaan. Pada tahap ini, diperlukan penetapan tujuan karyawan dan mengkomunikasikan tujuan-tujuan ini dengan mereka. Tujuan-tujuan ini harus dituliskan dalam bentuk uraian tugas untuk menjaring calon yang berkualitas. Yang kedua ada pemantauan. Dalam fase ini, manajer diminta untuk memantau kinerja karyawan pada tujuan yang ditentukan. Disinilah manajemen kinerja yang berkelanjutan muncul. Melalui perangkat lunak yang tepat, kamu bahkan dapat melacak kinerja. Selanjutnya yang ketiga ada pengembangan. Pada fase ini, menggunakan data yang diperoleh melalui fase pemantauan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pada tahap ini juga, manajer bisa melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memberikan kursus atau tugas untuk membuat mereka berkembang. Yang keempat ada penilaian. Setelah kamu melakukan 3 tahap di atas, selanjutnya memasuki tahap penilaian karyawan yang dilakukan secara bertahap. Proses ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi kualitas kinerja karyawan sehingga bisa menerapkan aturan atau perubahan sesuai. Nah, jangan lupa dalam proses ini, baik manajer atau karyawan juga harus bisa memberikan penilaian agar terjadi umpan balik yang sama. Dan yang kelima ada penghargaan. Proses terakhir dari manajemen kinerja adalah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas etos kerja karyawan di perusahaan. Berbagai upaya bisa dilakukan oleh manajer, contohnya mengucapkan terima kasih kepada karyawan atau memberikan penghargaan kepada karyawan secara langsung atas kinerja mereka terhadap perusahaan. Nah, itulah peran penting adanya manajemen kinerja dalam suatu perusahaan. Jadi, ada baiknya setiap manajer atau pemimpin dalam perusahaan bisa mengimplementasikan nilai-nilai baik yang ada di dalam manajemen kinerja ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia.